Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah kemana dia akan pergi kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas dibelenggunya di belakang dapur. Kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku, berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, sebulan lagi itu akan dipilih oleh Allah melalui tangan kita dengan mencoblos tanda gambar. Itu yang akan menjadi raja di negeri kita ini 5 tahun ke depan. Pertanyaan saya kepada kita yang akan memilih, kira-kira raja dari zaman kini lagi mungkin serupa Nabi Sulaiman. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tubuh SPJ, etong biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya negara. Itu seluruh dunia itu. Indah negara awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah raja mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Karena apa? Kalau dia pergi dengan angin, perlu nak BBM? Pertalit, pertama, aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya. Dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang raja mengambil setan serupa Nabi Sulaiman tadi terangah. Kalau indah menggeliang pak, tidak manggu ada. Kiro-kiro ada ndak raja di dunia masuk kini yang bisa mengambil setan? Nah, indah.
nan kapa angguan rajo di KB setan atau manggulat. Kan? Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak, sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat, dia susun undang-undang yang merugikan buruh, ya kan? Ditangkapnya ustaz sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini korajon seperti itu? Ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustaz itu ke dalam penjara. Iya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia rajonan banyak suku makan angin. Iya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman untuk memilih raja besok, seindah-indahnya inyo santun kawak nan menjadi rakyat biasa go. Amin. Mamang ko amin lebih baca. Amin tu kan untuk meminta ke Allah supaya doa kita makbul. Tak bisa ditukar-tukar jangan lain tak. Setelah kita mulai dengan doa penutupnya amin. Rupa paknya sesuai di Allah sadonya. Dan mulai mendaftar dulu amin. Dan dapat nomor 1 amin. Dan ke mana besok? Ini apa ini? Ya kan? Tapi lain mungkin serupa Nabi Sulaiman? Tak. Jadi yang seperti Nabi itu santunnya raja tidak ada. Tapi minimal bapak-bapak raja itu punya IT. Apa tu IT? I itu iman. T takwa. Ada ibu-ibu jamaah masjid. Ada apa juga? Masjid Imam Bonjol. Ya Allah. Ya kan? Yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari Kiciambo. Kok jalan Imam Bonjol tadi kira nama musajid kawana Imam, agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa, di Jawa siapa, di Sumatera Barat siapa, di Telatang Kamang siapa? Kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, tuanku Imam Bonjol tu kalau ibu cari kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu, baju gamis, tu pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takut coba dia Belanda dah. Senjatanya padang, kendaraannya kuda. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan sama dengan reklame rokok Marlboro itu. Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai di Riau, hanya itu komunikasi. Iya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak mungkin tak bisa itu gini dek banyak maliang piti COVID. Orang tak mati COVID di COVID aja. Orang kebanyakan dosa tu. Iya kan? Kalau ada orang gaya orang di rumah sakit meninggal, amu mengecek COVID dapat piti. Nyo bagi piti je orang nan menyuruh mengecek enggak. Kejadian lah orang ko dia kirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi.
Iya kan? Ini itulah Tuanku Imam Bonjol. Rupa di siku nyoya dia ni orang nama Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu mana doa Ustaz. Tuanku Imam Bonjol ini menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Ya kan? Tidak ada ulama di umpan bini muda kau dulu. Kini dulu. Kan? Di umpan bini muda nyo nak ngecek-ngecek lah nyo padia seorang maino agama. Ya kan? Dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Tapi buat awak orang-orang Islam ko kini, orang awak lo nak menuduh apa tu Islam, tu teroris, intoleransi. Kau masuk anak orang Islam ke pesantren, jangan dimasukkan ke sini letu maraki bom. Nyo calon teror. Begitu ibu-ibu yang terhormat. Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus ulama. Lari Belanda dek orang wak, lari, ya kan? Tinggal duriannya selai, durian bulan do. Itu Pak, itu hebatnya. Tuanku Tambusai, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Cik Ditiro, Tuanku Marjoan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian Tuanku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu, lompeknya 3 kali tingginya. Itu Tuanku Narenceh. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Itu masuklah orang Asia menjajah awak balik. Itu namanya Jepang. Namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ku 3,5 tahunnya Pak. Itu kecil orang gaik, demo tidak masuk tu. Sebab Jepang masuk tahun 42, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 45, sebab anu merakanya tu dah. Orang lahir tahun 45, kalau gaik gini tu. Tapi tidak ngerti dia lah Jepang menjajah. Apa dosa Jepang di Indonesia ini? Iya kan? Orang awak kau kan macam-macam bentuknya bu. Kalau kita calik suku Minang kau saja bu, ada nama bentuk Cina, ada nama bentuk Jepang, ada nama bentuk India. Ambo bentukan nampak deh bu. Kalau nama bentuk Jepang, bisa-bisa dulu nenek kita diperkosa oleh Jepang atau kawin secara sah. Jadi bangsa kita ini juga jelimet. Maka bangsa kita dinamakan Indonesia. Bermacam-macam asal nenek moyangnya. Iya kan? Jepang tu bu, anak gadi naranca-ranca berkerajo je nyo tu. Nyo agi gaji, nyo agi sabun, nyo agi gulo, nyo agi bareh, nyo agi anak lansuang. Macam itu. Iya kan? Digauli oleh Jepang itu. Banyak itu dulu. Sehingga Allah menghukum ketika itu karena banyaknya perzinaan, bareh ndak ado, kain ndak ado. Apa ceritanya Ustaz? Kok dibilang dikaji masuk nang talampau semasa tahun 60 iyo di 42.
Sekutu kalah di Jepang, Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandainya hilangkan kayu di rimbo betilan yang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakal pani jo kain putih ada pak, tapi jo lapik pandan. Sadonya hilang di Jepang tu bare gulu ka kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basarang ke pindiang. Tumo. Itu penderitaan orang kita di zaman, tapi mereka tidak kenal putus asa. Jangan selangkah indak sampai pakuk sapakuk indak putih, kini gagal isuk ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek peraknya. Karena kegigihan, akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang. Maka Jepang itu karena telah keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang na membuat musajid sinan, InsyaAllah Ustaz Ristawardi sampai lo ke Jepang. Lah meneleponnya pak, ya kan? Ya kebetulan lepai ke Australia, lepai ke Malaysia. Nanti ada gini cik Vini saja. Ini apa-apa dan lebih. Ya kan? Mungkin kapai saja Jepang. Ya kan? Ini parahnya. Kalau menurut ibu-ibu sagai ambo ko 72, lain tak apa ini balik. Coba tanya dulu lain tak apa. Lah kita tinggal situ dulu, kita tarik cerita galai. Kan? Banyak nan komentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu Pak. Iya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara peta namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat dah sejarah itu? Siapa yang melatih tentara peta itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kau pak, itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam ngadang, iya kan? Bawah jam ngadang tinggi itu di antaranya ayah buya Hamka. Ayah buya Hamka itulah nan ta'amud tabi' ke matahari. Jepang kau menyembah matahari. Hanya suruh maduk ke matahari itu nak mu ayah buya Hamka. Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji di Jepang ko. Jepang ko kan ada padang tajam namanya katana. Orang yang santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu nak pedang nak. Orang yang memainkan. Awak kadang-kadang tak tahu dah pak. Padang samurai je. Tak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu wajib. Atau katana meriknya di muka. Abang katana dia gina mau jangan kalian larian kancang-kancang toko pernya taga acok taunya on mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang wa mati liang putui samo jo kanai padang atau mengkonyo gue mere oto apa tu pedang bersilang katana. Nyopaku ayah buya Hamka ko itu. Apakah ayah buya Hamka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau dok. Kata liau Allahumma fina bima syi'ta. Bukan sihir pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada engkau
cukuplah engkau menyelamatkan aku kalau engkau berkehendak, mematikan aku kalau engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat karena engkau yang maha kuasa ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan ayah Buya Hamka ini, iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang tu, kurang gini kau aja, setajam kau padang tak taluk, iya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf. Nyo pakai baju kimono ayah Buya Hamka, kau tak mendandam nyo taruh ke maning, ke maninjau ke kampung nyo turui di Jepang. Nyo pakai kimono baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang tu cukui menyongkok je jilbab serupa ibu Gozalnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan, lapang, tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok je jilbab sama je pakaian awak. Laki-laki bersih je tu. Nyo pakai kimono tu di Jepang ko, nyo pai mencari ayah Buya. Tiba di sinan, domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato, saya tu terima kasih. Kalau pakai domo tu nyo hormati mana? Kalau dia kan demo kan? Itu demonstrasi. Di Jepang, domo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya, maafkan kami. Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda. Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini, tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda. Ya kan? Besoknya Jepang hilang lagi tinggi sadanya, tinggal lubangnya saja. Kau nak celek, bawa pulang lah kampung. Kenapa pergi ke ngarai? Lepas tu Jepang sinan. Dah lubang itu tinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Mudah-mudahan tak pilih pemimpin besok tidak mengecewakan Islam teroris lah. Tidak mengecewakan Islam itu produk Arab lah. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya nak dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh aku nabi ya, abaso pakembaru ku Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena rasulnya orang bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh ambo tanya je Pak? Boleh? Ada ndak apa nak masuk Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati selepas le. Ya kan? Supaya jangan ngadang nado. Nah, ada Islam Nusantara itu tu apa? Innad dina indallahil Islam. Jadi pemimpin nan kapak pilih besok nan membela agama Islam go, karena agama Islam agama Allah dan kita orang Indonesia mayoritas beragama Islam. Nang keserupa Nabi Sulaiman tu ndak ada presiden raja tu dah. Tapi nan agak baik dari nombor pasti ada. Alah nampak deh bu. Alah. Kalau tidak nampak deh bu tu randah nanti ni. Beraja lah benda. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang teramat. Ya kan? Nabi Sulaiman tu luar biasa itu karena dia Nabi. Kalau seperti itu tidak akan mungkin. Pasti presiden itu kalau jalan itu ada pesawatnya, ada biayanya, ada uang jalannya. Karena Nabi Sulaiman itu di samping jadi nabi, jadi raja dan kaya. Kayunya tidak dia menyeludup ke minyak goreng. Iya kan? Lah ditakdirkan kayu dek Allah. Iya kan? Tapi bisakah kekayaannya menandingi Allah? Tidak. Ya Allah, ambokan kayu ya Allah. Agi ambo kesempatan magi ikan makan sekali ba. Ikan di mana? Ikan di laut. Nyo ilang di Allah ikan laut tu nang kete-kete nyo boleh gadang je.
Lahabih ratu Nabi Sulaiman makanan tu ikan tu nak kanyang. Minta ampunnya, ya Allah, memang engkau yang kaya. Sudah habis harta saya untuk memberi makan ikan dan siku gua, nak buat kanyangnya tu, ya Allah. Baik. Ikan. Jadi ibu-ibu kok kayu jangan sombong nak. Enggak. Karena yang paling kaya itu Allah. Kita hanya dapat pinjaman pinjaman dari Allah, kekayaan temporer, kekayaan sementara. Bara rajinnya ibu merawat gigi, adonan Pepsodent, adonan Deliden, adonan Proden. Kan itu untuk pasta gigi. Adonan Maiden, adonan Pakden, adonan Bini Den. Tapi gigi ibu tata tangga. Iya enggak? Atau kayu gigi palsu. Kalau lah gigi palsu, itu makan kacang goreng lebih tua. Ya, udah. Sebab gigi palsu tu mau onyak-onyak. Nyo ndak sajiwa jure gigi awak. Yo. Tanyalah ke orang gigi palsu. Gigi palsu tu untuk menggaya situnya. Untuk makan ndak terasa lemak makan. Karena ureknya mambe langi-langi. Iya ndak? Itu ambo itulah syukur ambo bu. Umur ambo lah 72, alum pernah sakit gigi. Gigi ambo nak rancak do kuning. Tapi tak pernah sakit. Kalau ada ibu kamu kuih raki kacang kamu bawa ke hotel kamu terima. Kan? Karena gebarana raki kacang tu karehnya alhamdulillah taluk jadi gigi ambo. Lah 72 umur ambo tu dua sakit na lalu nambo cuba di dunia kau. Sakit gigi je, melayan je. Sakit gigi kau mungkin bisa juga. Tapi melayan tidak mungkin. Tapi ambo bini ambo melayan mungkin bisa juga. Iya kan? Tapi kalau ambo ke melayan tu tidak mungkin. Jadi syukur juga ambo. Iya kan? Tadinya bawa makan kalapau Pak Nurdin ya. Ada sinan gajebo. Iya kan? Ada dendeng lambo. Ada tunjang. Ada nama tanya oleh nak kolesterol tu Ustaz. Kalau ambo membayar yo kolesterol ambo ni. Orang nama mau kan nama bayar. Ya kan? Ini. Jadi apa kalau dibawa orang makan tintiang saja. Jangan basuh-basuh. Dan kolesterol tu piti awak keluar. Ya kan? Tapi kalau orang mau nak do kolesterol tu. Ya. Lai tangan ibu tu. Jangan basuh-basuh makan kalau dibawa orang tu tintial saja. Ya kan? Ada. Itulah. Jadi makanan jangan kita berprasangka buruk ke makanan. Kalau berprasangka buruk awak taruh ia jadi penyakitnya. Baca saya bismillah. Ya Allah, jadikanlah makanan ini membawa berkah kepada aku ya Allah. Untuk menguatkan tubuhku beribadah. Ya kan? Dimakan makanan, ya kan? Kemudian dibawa badanku mampu. Itu mengko sakit-sakit kali. Bawalah beribadah. Maka makanan itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya kan? Cuma ibu agih kucing tulangnya maunya makan. Jadi kucing kau tak ada berburuk sangko ke makanan. Dia kan tulangnya jadi, ikunya ya, jadi kepalanya jadi. Ada kucing kolesterol. Malainya mati saya tak tahu kucing. Kucing kau kalau ke mati ibu, nyopai saya jauh-jauh dari rumah lah. Supaya ibu jangan mengapani, jangan mendoa lo orang siap dimbau. Nyo hilang saya. Kiranya nyo lama mati itu kucing. Jadi apa tirulah kucing kau. Kau rasa-rasa kau mati badan pai selalai. Ya kan? Supaya jam payah orang mengapani. Ya kan? Ini ibu dah apa-apa. Lai sehat Pak. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih
Pemimpin karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dirampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang-pang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadi lah tak? Tidak. Iya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya. Ajan tak pilih jo pemimpin nama dia itu lihat sesudah awak besok memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tak pandai bu, iya kan? Tanya ayo tu. Setahun je baru nyala bini leja lah. Padahal awak rancak je lah. Sebab inyo panganai hati ke induk-induk ko siko kan hati. Itu laki-laki mato karanjang. Ibu galak menengah itu perusia tu non tu. Perusia tu Ustaz padusi induk puyuh. Lah sudah batalu nyo talu ko nyo tinggal. Laki nyo marah minta lu. Nyo pai mencari laki je lai. Aja ibu tiru itu nak. Itu namanya induk bu. Ada akibatnya Ustaz. Ada akibatnya. Dek puyuh tu indah disayang dek induknya berlaki panjang sehingga badannya kete, ikunya singkit, tabangnya ndak tinggi, acuk di jari orang, dibakar orang, di dabiah. Karena nyo ndak pandai tabang tinggi, nyo jari di orang. Penyebabnya induknya gata. Tio sementara balaki talu tinggal. Ada tak jemaah musajid Imam Bonjol kena itu? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada tak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin anaknya makan mabayo kaya. Makan bayamnya sambuk kaki di bawah merah, ndak bisa tapak kaki di pijaan. Makan gulai kambing tensi dan zona naik. Dimakan tunjang ndak bisa lutui di bawah beselo le. Piti ba? Banyak. Anak boleh dimakan kantang lai babui. Itulah tak kantang itu namanya. Kalau nak boleh awak makan apa lai, itulah tak kantang tu. Kalau lah kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonya suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran. Ya kan? Kironya di hotel ko untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah di jamu orang lo di musaji nak teragut lo lah. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo je jaguang. Tu te taluannya buya, ko tigo taluannya macam. Iya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Iya kan? Kaum muslimin, kalau di siku Hotel Pangeran tu bintang 5 tu ndak? Asinan kami di lalu. Ndak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak, terima saja. Lagi berpiti lah ustaz kanya. Kalau namanya ya nak rancak tu ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapet. Ya kan? Karena honornya pak kecil pengurusnya bagiannya. Aku lepas ramah gaji anak orang sama honornya. Iya kan? Ini apa-apa ibu. Atau begitu. Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Ya kan? Ibu-ibu berbisik-bisik ke pencarian nombor bini kau. Ya kan? Tangguang lah bu. Beko 2 bulan sudah ambo babini mengandungnya, ambo mati.
Akan tambahlah nak yatim je lah. Kuni berdekat. Memang ko itu anggapan Ustaz orang umur 72 ko bu, tulah rawan mati. Sedang 60-an lah ada orang mah. Apalagi umur 70-an. Jadi kalau ada ibu, suami ibu nala 70, matinya jangan ditangi jo pada azalah lain. Ya kan? Ni. Karena lo umur 70-an tu lah patut mati tu. Tapi Ustaz memang kau nak mati jo kami tu. Pertama doa jamaah kau. Ya Allah, lah tasure di muka musajid kami baliho Ustaz go. Yo ka datang hari tua. Ya Allah sehat anyolah Ustaz go ya Allah. Iya kan? Taragu lah jangan makan ya Allah, jangan sakit ya Allah. Sampai je lah nyo bertamu kami. Ya Allah carilah nyo bini balik. Kan? Kan? Itu kecil jemaah aku tu kalau mati je balik. Ya kan? Kena ada ibu-ibu nak menyumpah yang baru kan? Tidak. Pasti ibu je mendoa aja lah. Kamari sekali nanti lah Ustaz. Pasti itu. Hubungan saya Pak Tony nanti. Ya kan? Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil, insyaAllah mau datang. Kalau tidak datang, tu lah mati tu mah. Ibu-ibu ada nak rasul-rasul ke mati melaki malam ni kau? Ada? Tak tahu ada kan? Nah, yang jelas sekarang kita alhamdulillah sehat walafiat. Jauh sebelum Ustaz tiba, ibu-ibu lah standby. Bedanya ibu mendengar wirid secara langsung. Kau kini je mendengar wirid ambo di YouTube. Lai tahu ibu bedanya? Nan jale mencari nan aslinya. Iko Ustaz bah. Bertanya ambo cik jawab dengan jujur deh. Mana mudo nan asli ko jo foto di YouTube? Ha? Mudo nan asli. Ambo nak percaya do bo. Jadi pun gadangnya hati ambo. Nan di YouTube tu mua 72, nan iko mua 72 yo. Tak mungkin mudo dah. Tapi ibu bapa halo tu, bab itu menggadang hati orang gaib. Iya kan? Ini tu palonya yang pertama tu, bertemu jambo. Nan kedua wirid YouTube bapa halo juga mendengar. Tapi besar wirid yang sekarang. Tahu tak ibu? Bagaimana pahalanya ibu datang ke sini sekarang dengan bapa? Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustaz Irsawardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji, kemudian setelah selesai ibu pulang, tiba lo ibu di janjang balik, malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak paniknya tu Ustaz sejak kami pagi tadi sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak bang ko tak panik malaikat. Nya ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini ndak ada berhenti-hentinya. Tak ada merasa panik karena nafsunya tak ada. Tak ada yang minum tetalu gitu. Sama jambu ku ayu putih panjang tu dia kira orang. Tak ada apa-apa dan ibu. Ingat tak cuma. Itu ke arah hamba saya tu jangan hati. Tadi Allah. Internet. Karib. Buat aku anda sabar dengan standar. Ibu dan bapa yang terhormat, apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah. Adonan kamanurunan hujan, adonan kamambagi rasaki, adonan kamencabutnya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan dosojo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini. Maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah.
Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke masjid Imam Bonjol ini ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Kalau talonsongnya pacaran dulu, alu nikahnya lela ciumannya ya Allah, ampunan dosonya ya Allah. Karena nak tahu dulu, ibu-ibu boleh tahu saja dulu bahasa pacaran kau berdosa. Mana ibu sedang ten, sen ustaz tak tahu dah. 9 pacar din dulu. Kerana tak tahu bahasa itu berdosa. Jadi nak bujang-bujang jamba pacaran nak, kalau apa lah talonsong. Tahu lah. Kalau kalian kena hati kepada si nikah salah, halal. Awak nak ragu-ragu. Kalau awak pai raun jurang padusi, indah bini awak bantu kucing menceluik sambal awak dia. Rasa ketipu tangkai sapu di kepala. Ya kan? Atunya. Bah, jadi malaikat itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Apa yang didoakannya? Orang ini pasti khilaf ya Allah, karena dia anak Nabi. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayu? Rancak doa itu lah kan. Orang kayu nan tentu masuk surga lebu. Lebih-lebih nan sempili kariang. Iya kan? Nak mau bersedekah, ada kotak infak, nak maunya mesi, nyo galak sego kotak infak. Nampak dia kotak infak sebetul tu ah. Kotak infak tu. Amat suatnya ke dalam. Kalau galak saya ke kotak infak tu ni mesinya. Lah. Ya kan? Lai tahu ibu orang sempili. Amo ke orang Piaman bertanya, ciri orang sempili itu jo, hari hujan payungnya kapit. Tak aja onda jo igi. Kok kemakan gulai ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi di bini lalu di masjid. Ni kalau ada apa-apa kau lalu di masjid tu tanda diusia bini tu. Kerana kikir, cekir, sepilih kariang, jaguang. Aduh. Dah. Kita jangan kikir. Kikir tu lah tahu ibu. Ada basi boleh sepanjang awak. Kasih. Itu orang bengkel cok makai tu. Ba'a sifatnya kikir tu Ustaz. Orang lain nyo gosok sampai licin dan inyo aja nusak. Atau kikir. Iya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar. Akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar. Ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut. Kebun sawit 325.000 hektar. Sama je Pak Prabowo. Ya kan? Ini bapak-bapak dan ini. Ya kan? Tapi meninggal tiba-tiba. Bini muda. Ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah je pacar lamanya. Dia bawa ke rumah awak. Awak itu saya dari kubur jelia. Nikah bini dia balik. Itu Pak. Jadi bapak ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya, hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminat. Menantu kau dapat lah jantan kurang Periaman ke menantunya minta japui lah. Ini bapak dan ibu. Kau banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat itu dua saya. Ampunan jamaah ku ya Allah.
Malaki ibu tiba di rumah punya mendoa je mak. Kini je sedang doa je mak. Masukan ibu-ibu je pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia tak letih. Coba bayangkan itu. Tapi ada cik kamu kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap? Orang nan suka berhutang pergi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuit tu keluar salah nak dapat ibu doa tu. Mau hutang murah berlunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya cara ni orang nak minta kau. Lai tahu caran. Nak pacaran nak pacakaknya cakak orang tu. Sekitu hutang dia nyawa sasak-sasak anak dia je. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyala dulu, hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ni mau jujulo dan bayi ni paguna wana. Atu dan kabelaki bandi. Kamayu wang pernikahan. Bila membayinya buransang orang nama hutang. Orang nama dia itu tu dia mendoa nama malaikat nyokini di musaji nak dapatnya. Keluar salah pak namanya hutang tak mau bayi tu. Tak ada doa dari malaikat. Itu dah. Tapi kan nak doa situ tu tak. Nah, tu tak. Tapi lagi ambo. Nyo tawarnya di orang melalui apte gua pinjaman ringan bunga lu. Untuk ada ambo kamu pinjam pitih lah. Tak ada gunanya lah. Orang rumah lah mati, anak lah lapis adonya. Untuk apa ti? Iya kan? Makan acok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah ada tempat tinggal. Itu aneh. Iya kan? Bini nak minta belian baju, tak lu ada lah. Dah belian baju cik dah. Anda ada orang cerita gini lah. Tapi hati ambo tetap ibu. Lai tahu ibu sebabnya? Bini ambo nak mati itu rancak. Iya kan? Menurut ambo. Ambo tak minta persetujuan apa. Karena rancak tu menurut mata seorang-seorang. Ibu-ibu mengkonamu nikah je suami ibu nang kini tu kan menurut ibu ganteng kan? Walaupun giginya tonggol, tapi menurut ibu ganteng. Begitu juga kami laki-laki. Bini kami ko matonya timur barat dah. Sama je bintang filem Tan Cembok dulu. Tapi menurut matoa mencari matonya nan sela. Tapi tubuhnya gitar Spanyol. Ni bapak rampiang. Iya kan? Nah, kalau dapat nama gigi tanggil ni sumbil dalam berangnya bentuk galaknya nampak. Ini betul. Jadi cantik itu menurut mata yang memandang. Ya. Ya, mudah-mudahan istri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Aduh bini awak ko pak periwat tiri. Iya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi periwat ko tiri lah itu api. Endak. Asyik nang periwat tiri tu. Nang gilo bau tang saya blender, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang saya yang utang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ikan aduh cek le produksi ko rancak tapi orang ke bininya pi memasak nak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal setaruh ya ndak bini jo ndak lah. Barang nak rancak je. Dia mau nangkat 7 bini ko pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudian dia membuat rendang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan tarasoyo lah maknya.
Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tiuknya ke memasaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalama. Itu perusi narancak pak. Zat. Ya kan? Rancak bantunya memasak nak pandai. Ni adonan ni, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni hijau. Itu menggili bulu mata ko saya kapai barale 5 jam. Iya kan? Tidak ada gunanya. Jadi perempuan yang baik apa? Ibu Aisyah, Fir'aun. Ibu Aisyah kan kalau memasaknya pagi, tanya Fir'aun dulu. Dah Fir, mangko galak ibu. Iya kan? Sama nang kalamak dah Fir. Nang kalamak tu kan tak nan mahal no. Iya kan? Ikan patin, ikan semak baru dapat di batang air, manis nak daging. Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambing pario. Ya Allah ya Tuhan tu binasi tu. Ya kan? Kalau ada suami taman manuang dak ke ibu, dak ke uri-uri pungguannya je minyak ke PU. Ya kan? Dah mama kota manuang na udah pikiran. Ya kan? Keciknya mengkota manuang nambo sawit kan mahal, pitih kalai banyak kini nanambo manuangan lain nambo adinda mai jin nanambo begini je lain jawab elo-elo nawa ado dah pailau dah begini boleh kurang karajo den namiaso aden saya udah pelosoh seorang amitan lain teraya deh bodoh. Tapi teranya saya ibu nak rela nak ibu suami isteri lagi. Capek jawabnya. Ada nak kamu tanya cik lain beli ya kan? Ibu mana suka suami perokok je nak? Suka ibu nak perokok. Lain terangkan dapat tak? Bonci ayam muncul ni nyo. Tu. Apa nak lalu je nyo? Muncul bonci ayam. Kan? Maka barantilah. Baca ruanya Ustaz. Tahan Ustaz. Memang payah ambo dek perokok dulu ambo patuh ilo nasihat dokter. Pak Ustaz, setelah berhenti merokok, berapa uang Pak Ustaz beli rokok itu sehari tabungkan? Saya sudah coba sebab saya perokok juga kata dokter itu. Tidak lama Ustaz, 11 tahun dapat biaya umrah. Awak tu kalau lama rokok awak pak sajak ketek bujang dulu, ala barakali umrah hendaknya tu. Tapi ada orang membawa ambo mengaji ke Sungai Panua, iyo lo nandinya tu. Tak katanya Ustaz percaya atau tidak? Lebih dahulu ambo berhenti merokok dari Ustaz. Lah hampir 5 tahun. Dek rajin ambo menabung, iya kan? Tu dapat ambo membangun ruko jo membali tanah di Sungai Panua. Setahun lagi di Pasewan, tu tawakal sadonya je. Akan sama saja merokok saya mau lihat. Ala nambung ampiti membuat ruko tawakalnya je. Esok saya lihat, kan? Dek sama-sama tawakal. Kalau itu lo pernah apa merokok salah. Mudah-mudahan bapak tetap sehat. Tadi ambo bersobok jo dokter nalak bertahun-tahun tak bersuh. Nyo mengerajon orang mengandung tu kerajonnya. Saya tu dokter Aka Swaimi. Besok di Padang tu punya rumah sakit Bunda. Kira kini lah di Pekanbaru. Tadi bersobok dia ambo dalam pengajian siap suhur di rumah Pak Marjoni Henry. Pak Marjoni itu satu kini mencalonkan diri untuk jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah. Ikan
Jadi Dokter Aka Soimi hadir sini tadi. Apa sobok jombo. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan? Saya tanya, apa katanya kepada saya? Kalau berhenti Ustaz merokok, lain. Kalau rokok membunuh, itu duto je orang, Pak. Rokok bisa membunuhmu, itu duto orang. Tapi kalau mengganggu kesehatan, ya kan? Rokok membunuh itu tidak benar. Ya kan? Mengganggu kesehatan benar. Tapi ada orang gaib penape di kampung Yuang keciang tak ada hikmah. Ada hikmahnya merokok kok. Artinya orang Maliang tak mau naik doa batu panjang semalam saja. Dan kecil orang Maliang naik alai jalan aja. Orang kono nandok nado batu panjang saja. Nah, kalau itu gunanya dapat merokok letarui. Memang tak kamu orang lain. Apa kecilnya kau Mekah besar pintu? Awak anulah lalu batu panjang. Tapi terpulang kepada kita masing-masing. Yang jelas dia merokok itu mubazir atau bisa disebut kita tidak bersyukur ke Allah. Tu pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz, kami lagi berhenti merokok, tu berulang lo balik. Nanti kok masuk serugo kami Ustaz, lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad, ndaknya kecil ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fusilat. Apa bunyi surah itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan. Apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok itu apa? Harus kena rokok aja. Tak ada api di rokok. Ya kan? Kecil orang tu Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang. Pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang Pak masuk surga itu rokok nado. Arantilah saja kini. Lain tak dengar Pak tahu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok dah. Lah. Terakhir yang akan saya sampaikan kepada kita termasuk diri saya, jangan satu memilih ndak. Kalau ibu-ibu orang Islam jawab apa pun ndak satu memilih wakil rakyat, maka yang akan banyak di parlemen itu bukan orang Islam. Sehingga undang-undang yang merugikan masyarakat akan disahkannya, digugat oleh orang Islam yang sedikit. Ndak mungkin. Karena apa? Kalau terjadi namanya voting, itu yang diambil suara terbanyak. Jadi bapak-bapak nanti tanggal sampai balik April ya? Apa yang kata? Februari ya? Itulah ambo undur no ya? Ambo sampai balik Februari, ya kan? Ya kan? Antan dia nak kasinan kalau kaki layu berjalan awak nak lagi. Jangan satu memilih suara tu baguno, iya kan? Jangan ada orang nambah pendapat 40% biasanya Pak orang Islam tak satu memilih. Coba bayangkan 60 supaya memilihnya 40% ni indak berarugi awak tu. Ada nama pendapat indak satu awak memilih satu nasib awak citu je nyo nama galai sate je nyo. Memang itu takdir kita, ya kan? Tapi kalau banyak orang Islam di parlemen itu, undang-undang yang akan disusunnya menguntungkan semua pihak. Tapi kalau orang kafir apa? Yang kelamaknya menyusut, ya kan? Bisa saja nanti Pak, kalau banyak orang kafir di parlemen tu nyolegalkan LGBT le. Boleh orang jantan nikah je orang jantan, boleh orang padusi nikah sama padusi. Pabilo kadape anak tu, kalau padusi nikah je padusi,
Orang jantan nikah je orang jantan, pilu ke dapat anak. Ya kan? Kan itu HAM je. Di mana letaknya HAM? Dosa LGBT lebih besar dari zina. Kalau zina, ada je rasa takut orang kok amil. LGBT tak mungkin amil. Sudah dilakukan orang di zaman Nabi Lut, negerinya itu dibolak-balikan oleh Allah, hancur. Nama negeri itu Sodom, kota Sod, sampai kini tidak dibangun karena dikutuk oleh Allah. Atau mengkurang melakukan praktek itu tu, cinta yang menyimpang itu namanya sodomi. Itu nama negeri, nama kota. Ya kan? Ini. Jadi kalau banyak orang di Thailand lah legal apa kamu? Di Thailand LGBT ku lah legal, boleh. Ada awak dek lebih banyaknya orang Islam, ibu tak setuju. Tapi kalau lah orang parlimen menentukan, ini kan wakil dari rakyat. Aja tak satu memilih besok Pak Ibu. Lai setuju bu? Jangan tidak memilih. Moga-moga banyak kita duduk di parlimen itu. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu yang terhormat. Jadi kita ingin kaum muslimin dalam segala hal di bumi Indonesia ini kita selamat. Kalau LGBT ini tidak mau Ustaz, tidak ada. Ini tak boleh LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Kalau LGBT atau Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Ada tak? LGBT kan sesuai saja, laki gapuk, bini tinggi, timbul menimbuannya, ya kan? Nah, itu salah kaji awak sore kini. Kalau panjang mana bosan awak tanya tu hari laku 6 kurang seperempat lo. Sudah maghrib adolo wirid celai, sudah isya adolo celai, ya kan? Sudah tu baru bisa dapat istirahat. Bini ndak lo ada kemerawat. Ini bapak-bapak, ya kan? Atunya, ya kan? Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kalau dia agak maaf ambo kah? Kok salah ambo menurut ibu agak maaf ambo Pak, ya Pak, ya kan? Kalau ndak karanti Pak mesok tu ndak urusan den kan ndak adanya bagi Pak piti pembeli rokok tu Pak. Mesok salah sampai mati. Ya kan? Dia awak ke mesok namanya. Ya kan? Ndak ada merokok tu ayam. Ya kan? Nah, merokok namanya. Nah, saya doakan jamaah yang datang hari ini sehat walafiat. Saya sakato suami istri, anak cucu jadi anak cucu yang saleh dan salehah. Rezeki bertambah banyak. Dan mengalir kadang lapunya. Dan menjando dapat laki balik. Ya kan? Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dunia dan akhirat. Salah ke Allah mau minta ampun. Doa awak pendek saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.